Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang kembali di P-View by Paramavida Akoladia Group. Gimana nih kabarnya P-Viewers? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Kenny yang hari ini akan membahas mengenai cara mengupgrade assertiveness dan decisiveness at the office. Dan sudah hadir bersama saya Ibu Pelangi Putri. Langsung saja kita sapa ya. Halo Bu Pelangi, apa kabar Bu? Halo Mbak Kenny, baik? Mbak Kenny apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai nih Bu, mungkin ada beberapa P-Viewers yang belum mengetahui Ibu nih. Boleh dong dijelaskan secara singkat nih Ibu nih berkecimpung di bidang apa sih? Oh oke. Saat ini saya sebenarnya lumayan lama berkecimpung di bidang training. Dan saat ini juga saya masih aktif bekerja di salah satu perusahaan F&B. Oke. Ya. Oke Bu, kita kan hari ini mau membahas mengenai asertif ya Bu. Boleh diingatkan kembali nggak sih ke kita nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan asertif dan decisif? Oke, jadi kalau Mbak Kenny, kalau misalkan sikap asertif ini sebenarnya adalah kemampuan orang untuk bisa menyatakan pendapat, mengungkapkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau gitu tanpa melanggar batasan-batasan orang lain, dan dia sendiri bisa memberikan batasan-batasan yang jelas. Nah, kalau decisif itu adalah kemampuan untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan tegas, dan dengan penuh percaya diri. Kurang lebih seperti itu. Oke Bu, kita kan membahas mengenai sikap asertif dan decisif di tempat kerja nih Bu. Artinya kita membicarakan tentang profesional. Boleh nggak sih Ibu Pelangi ini memberikan contoh kelebihan seorang profesional yang memiliki kemampuan asertif yang baik? Oke, jadi kalau seorang profesional, ciri-cirinya gitu ya Mbak, punya kemampuan asertif yang baik itu biasanya dia bisa mengkomunikasikan idenya dengan baik dan dengan jelas. Lalu biasanya nanti kalau misalkan ketemu konflik bisa juga mengatasi konfliknya dengan lebih efektif tentunya gitu ya, karena komunikasinya baik antar timnya. Dan satu lagi mungkin yang kelihatan adalah biasanya orang yang asertif itu bisa sangat dengan mudah menentukan batasan-batasan yang jelas dalam lingkup pekerjaan gitu. Oke, di tempat kerja itu kan kita dituntut harus berkembang ya Bu ya. Nah, kalau gimana sih caranya kita membentuk mindset untuk mengerti bahwa kita tuh perlu terus meningkatkan asertif, dan kita juga perlu untuk bisa terus relevan nih di tempat kerja itu yang dinamis dan juga menantang. Oke, jadi kalau misalkan untuk membentuk mindset gitu ya Mbak, sebenarnya untuk komunikasi asertif ini membentuk mindset, mengembangkan mindsetnya dan diterapkan di tempat kerja itu sangat penting dan bahkan bisa meningkatkan produktivitas gitu nantinya. Nah, yang pertama dilakukan adalah harus mau berpikir terbuka, karena lingkungan kerja yang tadi Mbak Kenny bilang berubah-berubah gitu kan, kadang tantangannya beda-beda, jadi harus berpikiran terbuka dulu dan jangan pantang nyerah. Kalau misalkan ada tantangan nih dari atasan atau tiba-tiba ada proyek baru, itu diambil aja, anggap aja ini adalah kesempatan baru untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Dan yang terakhir itu memang kitanya juga harus fleksibel sih dalam berkomunikasi, karena memang kadang-kadang sesuatu yang pernah kita lakukan di satu situasi itu bisa jadi juga berbeda efeknya gitu kalau kita terapkan di situasi lain. Itu sebenarnya bukan berarti hal yang kita lakukan salah, tapi memang kita perlu fleksibel dan harus tahu sebenarnya siapa lawan bicara kita dan lain-lain gitu ya. Nanti sebenarnya ketika kita ngomongin mindset, sebenarnya ketika kita mau jadi asertif ya fokusnya tetap pada pembelajarannya ya. Jadi
yang dievaluasi apa, yang kurangnya. Oh, kalau ketika kita mengerjakan project ini apa yang jadi kurangnya, itu yang dievaluasi terus. Jadi fokus sama pembelajaran yang berkelanjutannya gitu. Oke, berarti mindset yang harus kita tanamkan itu dimana sebuah tantangan itu bukan menjadi hambatan ya Bu ya. Justru gimana caranya kita bisa berkembang dari tantangan tersebut ya Bu ya. Bener. Oke, bagi seorang profesional nih Bu Pelangi yang ingin meningkatkan asertif mereka, ada nggak sih semacam latihan spesifik yang bisa mereka lakukan dalam rutinitasnya sehari-hari supaya bisa menjadi lebih asertif? Oke, latihan yang spesifiknya ya Mbak. Mungkin kalau misalkan agak spesifik bisa dengan kayak role play atau misalkan simulasi kasus-kasus yang suka terjadi di kantor gitu ya. Ya dengan pelatihan gitu ya. Kalau misalkan kantor mungkin cukup budget untuk mengadakan pelatihan atau mengadakan pelatihan internal yang bisa diangkat nih dari kasus-kasus yang pernah terjadi, jadi yang lain bisa latihan gimana cara berkomunikasi yang baik gitu. Lalu bisa juga sebenarnya dengan feedback loop, itu caranya biasanya kita latihan, sebenarnya kita tulis dulu sebenarnya apa sih yang emang kita mau ungkapin, pendapat kita, ide kita latihan dulu nih sama temen kita, nanti dia kasih feedback kira-kira udah nyambung belum, udah dipahami nggak. Terus juga nanti bisa juga sebenarnya ada cara lain ketika kita bekerja kan biasanya nggak cuman kita sendiri ya, ada satu tim atau bahkan kita nanti ketemu sama tim yang di luar departemen kita atau kita ketemu sama orang eksternal gitu. Perhatikan juga cara komunikasi mereka ketika kalian berkomunikasi dengan beberapa orang yang berbeda-beda. Dari situ kan bisa tuh ngambil, oh yang ini oke nih, oh kayaknya kalau ngomong kayak gini enak ya. Jadi sebenarnya bisa juga dirangkum, dipelajarin. Jadi kita bisa belajar dari siapa aja, dari atasan kita, dari temen yang satu tim atau temen yang beda tim, atau bahkan dari eksternal juga bisa banget. Sama yang terakhir adalah perlu paham sebenarnya pola-pola komunikasi apa sih yang kurang efektif ketika kita mau menjadi asertif. Kayak contohnya yang paling sulit adalah ketika kita harus bilang enggak dalam tanda kutip ya, menolak sesuatu atau bilang tidak tanpa merasa bersalah. Kan itu biasanya challenge-nya di situ tuh. Nah, tapi ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka menyampaikan penolakan dengan sopan dan tegas itu sesuatu yang perlu dilatih juga. Jadi sebenarnya ketika kita menolak sesuatu atau mengatakan tidak, itu bukan berarti kita jelek banget gitu ya, tapi memang mungkin ada bahasa-bahasa yang perlu lebih baik digunakan, berbeda-beda nih tergantung tipe komunikasi lawan bicara kita gitu. Oke, berarti tetap pemilihan kata itu katanya benar paling penting ya. Sama mungkin nggak perlu terlalu merasa bersalah ketika kita nggak setuju sama sesuatu atau ketika kita harus menolak sesuatu karena memang nggak sesuai sama visinya kita atau sama sesuatu yang kita kerjakan, atau misalkan ternyata harus ditambahin kerjaan nih, kita kayaknya kebanyakan nih, kita nggak bisa ngerjain, jangan iya aja gitu ya, harus berani nolaknya. Nah, hal-hal semacam itu sih mungkin di awal-awal rasanya kok kayak nggak enak ya, tapi sebenarnya nantinya kalau itu sering dilakukan, yang penting bahasanya baik, orang juga bisa mengerti sih. Berarti lebih ke menghargai diri sendiri dulu ya Bu ya. Bener. Oke, kita kan membahas mengenai asertif itu kan komunikasi mengenai perasaan ya Bu ya. Sebagai seorang profesional nih Bu, gimana sih cara memastikan bahwa tindakan asertif kita itu sudah mempertimbangkan perasaan atau perspektif rekan kerja kita? Sudah memastikan gitu ya. Nah, ini makanya memang ketika berkomunikasi itu ada 2 poin ya Mbak. Ketika nggak cuman kitanya bicara, tapi kitanya juga harus bisa mendengarkan. Jadi gimana caranya untuk memastikan sudah mempertimbangkan perasaan orang lain belum ya, atau jangan-jangan mungkin masih asumsi kita doang kayaknya dia udah ngerti gitu ya. Jadi memang penting ketika komunikasi itu yang terjadi harus 2 arah. Harus mastiin lagi feedbacknya, mau kita sebagai yang punya ide atau kita yang sebagai pendengarnya gitu ya, itu harus sama-sama mau mendengarkan juga. Jadi kalau kita punya ide, kita juga harus active listening nih, orang-orang kita nih sebenarnya udah ngerti belum apa yang kita maksud. Jadi minta feedback, konfirmasi kembali apa yang kita bicarakan, itu jadi satu hal yang penting sih di dalam bersikap asertif ya. Karena memang kadang-kadang kan
kadang-kadang to the point gitu ya, kadang-kadang langsung straight aja, pokoknya pengennya gini, harus begini, kerjain caranya A, B, C, D. Nah, bisa juga tuh kita perhatikan mungkin ketika kita bicara sama lawan bicara kita, gesturnya dia gimana, apakah dia merasa nyaman kita bicara seperti itu. Kalau ada yang enggak, bisa langsung dikonfirmasi biar kalau ada perasaan-perasaan yang terganggu sama cara bicara kita atau kata-kata yang kita ucapkan, kita bisa langsung konfirmasi saat itu juga. Sama satu lagi ini sih Mbak, jadi selain harus bisa nge-feedback ketika kita lagi berkomunikasi, yang paling penting juga kita itu harus mendengarkan aktif dan bisa menunjukkan empati, lalu membuka ruang diskusi untuk bisa memahami pandangan dari lawan bicara kita atau tim kita gitu ketika kita sedang berdiskusi. Oke, berarti sikap asertif ini sejalan ya Bu ya dengan empati ya. Benar-benar. Karena tetap menggunakan perasaan ya. Oke, saat kita meningkatkan sikap asertif nih Bu, kita sebagai profesional itu kan mungkin menghadapi hambatan berkomunikasi. Nah, gimana sih caranya nih para profesional ini dapat mengatasi hambatan itu untuk memastikan komunikasi yang jelas dalam situasi tekanan yang tinggi? Oke. Nah, ketika berkomunikasi kan kayak kita sebenarnya harus fokusnya kepada pokok permasalahannya ya. Jadi jangan fokus ke orangnya, dan poinnya nih kalau misalkan lagi dalam tekanan tetap tenang. Terus kadang-kadang tuh hal-hal kayak selip-selipin humor-humor dikit gitu ya, bercanda-bercandaan gitu ya. Jadi proses-proses relaksasi kayak gitu itu juga bisa sangat membantu supaya nggak terlalu tegang banget suasananya, tapi juga akhirnya semua orang bisa kembali fokus lagi sama masalah intinya gitu. Jadi fokus ke masalahnya, justru jangan ke orangnya gitu. Nah, menurut Ibu nih, apakah menjadi asertif itu dapat berguna untuk profesional juga yang bergerak di bidang jasa atau hospitality? Karena nggak jarang juga nih harus menjadi submissive ke customer, padahal ada hal-hal yang harus dengan jelas kita beritahukan kepada customer. Ya, sebenarnya sih penting ya buat menjadi asertif, mau apapun bidangnya ya, atau juga di bidang jasa dan hospitality itu tetap ada manfaatnya. Karena meskipun kita harus submissive ke customer, kadang-kadang kan kita harus responsif ya terhadap kebutuhan pelanggan, harus yang sat-set cepet gitu ya. Tapi justru itu Mbak, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tegas itu kadang-kadang tetap diperlukan untuk mastiin apakah sebenarnya pelayanan yang kita udah berikan kepada customer itu sudah memenuhi kebutuhannya dengan baik atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang kita juga kan perlu empati, misalkan kalau oke, kita mau follow up customer nih kira-kira di jam berapa ya yang lagi oke-nya dan lain-lain gitu, sebenarnya sangat bermanfaat sih. Oke, berarti sikap asertif ini nggak ada pengecualian kayak Bu. Bener. Oke, terakhir nih Bu lagi. Menurut Ibu sendiri nih, gimana sih caranya supaya kita nih tidak terjebak ke dalam kondisi di mana kita malah menjadi agresif, padahal tujuan kita tuh menjadi asertif? Oke, menghindari perilaku yang agresif gitu ya. Makanya sebenarnya ketika kita mau berkomunikasi dengan orang atau berhubungan dengan orang, penting untuk kita tuh fokus sama pesan apa yang kita mau sampaikan gitu, tanpa juga harus menyerang atau merendahkan pihak lain. Itu poin pertamanya sih. Jadi yang harus dilakukan adalah bisa menggunakan bahasa yang sopan, lalu tetap tegas juga, karena kita harus yakin sama apa yang mau kita sampaikan, ide-ide yang mau kita jual. Jadi ketika menyampaikan pendapat, kita bisa tegas dan sesuai sama kebutuhan komunikasi lawan bicara kita juga. Itu juga jadi satu hal yang penting, dan itu adalah kunci dari komunikasi asertif yang sehat. Gitu sih Mbak. Oke, berarti kita juga harus memikirkan ya Bu ya sebelum kita berbicara gitu. Bener. Supaya lawan bicara kita juga terasa nyaman ya. Nah, benar-benar. Oke, menarik banget. Seperti itu. Nah, menarik banget ya Pivivers pembahasan kita hari ini. Kita juga udah sharing-sharing nih sama Ibu Pelangi. Terima kasih kepada Ibu Pelangi yang sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak Kenny. Oke, semoga perbincangan hari ini bisa dapat bermanfaat ya Bu untuk Pivivers. Oke, amin. Semoga bisa diambil yang bermanfaatnya ya dari bahasan hari ini. Oke.
Tidak lupa juga saya ingatkan kepada PViewers untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Bye! Nah, gimana nih videonya PViewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari PView dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!